外星飞船舱，巴巴塔。 Halo semuanya, apa kabar para pencinta dunia Soul Star? Semoga kalian semua baik-baik saja. Lopeng yang kemarin sempat diberkati dengan keberuntungan tak terbatas, di mana ia dianugerahi predikat pewaris dan juga dijadikan murid oleh salah satu penguasa alam semesta terkuat yaitu Hyunmo. Kini, Lopeng pun memulai babak baru di episode yang rilis kali ini di episode ke-68 di dunia Soul Star. Kali ini, Lopeng menukarkan kristal Muya dengan sang pemimpin Hong dengan item yang dapat membantunya untuk berlatih dan beberapa hadiah untuk keluarganya. Ia juga menjadi buruan dari pertukaran kristal Muya dari beberapa orang kalangan atas. Isadona dan Chiayi bergantian negosiasi dengan Lopeng dengan syarat yang sama, yaitu puing-puing reruntuhan kuno untuk bentuk penukaran kristal Muya. Kemudian ia pun bertemu dengan keluarga yang sempat hilang pada saat Grand Nirvana, hingga ia pun didatangi oleh sesosok pria dari kalangan keluarga Wang yang selalu mengganggu keluarga yang hilang itu. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya dari Soul Star episode ke-68 kali ini? Tidak pakai lama dan berlama-lama, mari kita merapat ke alurnya. Babata, 我准备好了。 Loveng kini sudah berada di markas Aula Zisian. Ia langsung menemui sang pemimpin Hong untuk transaksi penukaran harta kristal Muya. Tanpa basa-basi yang berlebih, mereka lantas langsung memulai transaksinya. Di pertukaran yang menghabiskan 5,5 bintang itu, Lopeng mendapatkan item pelatihan gravitasi yang dapat meningkatkan 120 kali hasil latihannya. Ruangan gravitasi yang dulu sempat dimasuki Lopeng di Akademi Elit diboyongnya dengan harga 4,4 bintang atas saran yang diajukan oleh Babata. Kemudian 3 akar bunga hitam dan 2 darah naga bumi serta 7 tanaman roh lainnya yang bernilai 1,1 bintang yang ia dedikasikan untuk keluarganya.再加2株千年黑乌根，减去你之前暂存在我这的0.5颗，也就是5.5颗木牙精，还需5颗。 Setelah selesai, maka Lopeng pun segera melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumah. Ternyata ia telah ditunggu oleh seorang wanita berikut beberapa pengawalnya. Ya, dia adalah sosok wanita elit papan atas, sang pemimpin HR aliansi Isadona, yang sedari tadi menunggu seorang pria yang kini telah menjadi pewaris Hyunmo Star, Loveng. Isadona, 不知道我有没有这个荣幸。 Isadona tahu dengan kemampuan Lopeng yang di atas tetua ketiga dan tetua keempat Wargot itu pasti mempunyai kristal yang lebih di kantongnya, yang mana Isadona ini berencana mendapatkannya di jalur pertukaran ataupun membelinya. Ya, seperti dengan jabatan dan pamor serta kekayaannya, Isadona ini siap membayarnya 3 kali lipat dari harga pasaran. HR 联盟 便以市面价格的3倍收购。 Ia rela merogoh kocek dengan biaya yang besar untuk sebuah kristal Muya agar dapat meningkatkan pejuang Wargot menjadi pejuang Star untuk memperkuat pengaruh aliansi HR di dunia. Di perbincangan itu, mereka pun mencapai kesepakatan akhir dengan syarat permintaan Lopeng adalah puing-puing dari reruntuhan peradaban asing yang akan dikirimkan dalam waktu kurun 3 hari. 螺旋茶石果然快人快语。 我罗峰倒是有些别的兴趣爱好，比如古文明遗迹、飞船什么的。伊萨多纳议长，你也知道，跟行星级武者谈金钱，实在清单3日之内备齐，期待与螺旋茶室交易愉快。 Sedangkan Babata yang sedari tadi menyaksikan perbincangan mereka menyayangkan akan kristal Muya yang hanya dijadikan peningkatan kekuatan pejuang tingkat murid itu sungguh sangat poros, ucap Babata. 用木牙精去制造不入流的行星级1阶武者，倒挺天物。
Sekembalinya Lo Peng di kediamannya, ia pun langsung memberikan dan menyajikan tanaman roh itu kepada ibu, ayah, dan juga adiknya. Nah, setelah memakan tumbuhan roh tersebut, kini mereka pun mempunyai fisik yang setara dengan pejuang tingkat 3 dan juga kedua. Ayahnya dan juga Luo kini fisiknya berada di pejuang tingkat ketiga, sedangkan untuk ibunya kini ia mempunyai fisik di pejuang tingkat kedua. Ya, efek dari tanaman roh tersebut membuat fisiknya yang sebelumnya lusuh kini menjadi fisik yang bugar, malahan melebihi orang pada umumnya. Walaupun kena omel dari Babata karena menyia-nyiakan waktu latihan, akan tetapi demi kebahagiaan keluarga, Luo Peng rela melakukannya. Di antaranya memenuhi permintaan sang ayah untuk mencari keluarga yang hilang tanpa jejak pasca Grand Nirvana. Akhirnya kini Luo Peng dapat memenuhi permintaannya. Walaupun Luo Peng sempat menyembunyikan informasi ini pasca ayahnya kemarin lumpuh, dan ketika ayahnya sembuh, kini ia pun bisa memberitahukan keberadaan dari sang bibi dari ayahnya tersebut dan mengajak pergi menemui keluarga yang hilang itu. Yang tak lain adalah Bibi Hongning yang dulu merawat sang ayah ketika ia masih kecil, dan sekarang sang bibi itu sedang berada di pusat pangkalan ibu kota. Suasana yang diselimuti kebahagiaan itu pun kini sedikit berubah karena tiba-tiba Ahwen mengabarkan informasi terbaru yang mana sang bibi dari ayahnya itu Hongning, kini ia sedang terbaring lemas di rumah sakit. Di saat mereka tiba di rumah sakit pangkalan ibu kota, sang bibi dari ayahnya itu sempat tidak mengenalinya karena sudah lama tidak jumpa. Namun pada akhirnya menjadi isak tangis bahagia di antara mereka. Luo Hongqin奶奶是住这个病房吗？你还认得我吗？你是一个你吧？我是洪国。 Tang Yongqin, cucu dari sang bibi dan keluarga Luo Peng pun saling memperkenalkan diri. Akan tetapi, di suasana haru itu mereka didatangi tamu tidak diundang. Dia adalah Wang Xian, pewaris utama keluarga Wang sekaligus saudara dari Wang Xingpin yang sempat berurusan dengan Luo Peng di waktu dulu. Wang Xian ini tiba-tiba mengaku sebagai calon dari Tang Yongqin dan mengolok-olok Luo Peng beserta keluarganya. Akan tetapi, Tang Yongqin tidak menerimanya alias bertepuk sebelah tangan. Alhasil, membuat Wang Xian pun melakukan hal-hal kotor hingga membuat neneknya masuk rumah sakit dan juga anggota keluarga mengalami kecelakaan. Hingga Tang Yongqin pun lemas tak berdaya setelah mendengar perkataannya. Di saat ia akan mengutarakan ancaman lain, akhirnya Luo Peng pun melakukan tindakan dan menghentikannya. Berasa mempunyai kekuasaan tinggi, Wang Xian pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Luo Peng tanpa mencari tahu informasi pria yang ia hadapi. Pengawalnya pun akhirnya mengingat bahwa pria di hadapannya itu adalah salah satu inspektur dari Aula Jijian, yakni Luo Peng. Nah, berhubung para pengawalnya sudah mengetahui identitas dari Luo Peng, tapi dikarenakan mereka bekerja untuk keluarga Wang, mereka pun berinisiatif pura-pura menyerang lalu melemparkan diri mereka sendiri. Luo Peng yang menyadari itu pun ikut dalam sandiwara dari para pengawal Wang Xian, dan terjadilah pertarungan kocak di antara mereka. Setelah melihat pengawalnya tepar, bukannya berhenti memfrontasi Luo Peng, ia malahan menjadi-jadi. Hingga pada akhirnya ia pun dihubungi oleh sang adik Wang Xingpin yang memberitahu jika Inspektur Luo Peng sedang mengunjungi ibu kota. Walaupun terbata-bata, ia pun menanyakan dari pria yang ada di hadapannya.
Setelah terdengar nama Lo Peng, kakak Wang Xinpin ini pun lemas tak berdaya.罗峰， Akan tetapi semua itu sudah terlambat karena kini Lo Peng sudah melaporkannya. Tak hanya itu, semua berkas kejahatannya juga terbongkar hingga ia pun dikenakan pasal berlapis di pengadilan. Semua itu berkat bantuan dari salah satu temannya yang akan menghampiri di rumah sakit. Ya, dia adalah jenderal dari Hanxia, Jia Yi. Ya, itu adalah Jenderal Jia Yi yang menyambut dan sekaligus meminta maaf atas gangguan dari keluarga Wang, terutama Wang Qing'an. Kemudian mereka pergi untuk membicarakan pesanan yang telah dibuat oleh Lo Peng dari puing-puing reruntuhan asing. Setelah diperiksa oleh Babata, puing-puing itu pun kebanyakan tidak berguna untuk perakitan pesawat luar angkasa, yang bahkan untuk menukar satu kristal muya saja kemahalan. Walaupun tidak berguna, akan tetapi dengan berat hati Babata pun menyortir puing-puing reruntuhan yang akan dipakai. Kemudian Lo Peng pun mengirimkan list yang akan ia tukar dengan satu kristal muya. Setelah melihat itu, Jia Yi sedikit terkejut karena daftar yang ada di list Lo Peng sangat banyak dan diperkirakan mempunyai berat hingga 5.000 ton. Dan untuk menukarnya ia sedikit kurang puas hanya dengan satu kristal muya. Maka Lo Peng pun menambahkannya hingga menjadi 2 kristal muya supaya terjadi kesepakatan di antara mereka. Akan tetapi, setelahnya Babata marah karena barang-barang yang telah mereka beli tidak sesuai dengan 2 kristal muya. Bahkan dengan setengah kristal muya sekalipun itu masih kemahalan. Lo Peng pun menyadari akan hal itu. Ia melakukan itu hanya untuk berkontribusi kepada tanah airnya. Kemudian, setelah semua itu, Lo Peng pun pergi dengan Babata untuk memulai latihannya dengan Babata. 外星飞船舱，巴巴塔，我准备好了。 Babata mengingatkan Lo Peng agar supaya cepat meningkatkan kemampuannya, supaya ia dapat menghadapi peradaban asing yang cepat atau lambat akan tiba dan menampakkan kaki di muka bumi ini. 降临地球，刚刚贾爷的物品清单里令我想到一个问题。 Akan tetapi, latihan dari Lo Peng dan berita tentang makhluk luar angkasa lainnya sayangnya harus ditunda karena Dunia Soulstar episode ke-68 kali ini harus usai dan akan dilanjutkan minggu depan dan di setiap hari Rabu berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.